Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Auwalia Hertanto, kelas 1B dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang syirik zaman modern sebagai tugas agama. Yang pertama, pengertian syirik modern. Syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun, di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosanya selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. 2. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana, yang menyembuhkan adalah Allah, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Surat Asy-Syura ayat 80. 2. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. 3. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Terakhir, keempat, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. 3. Cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain 1. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dan setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terakhir, keempat, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain 1. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 40. 3.
pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Dan yang terakhir, keempat, kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.